Di video kali ini, jadi saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat konversi dari desain Figma untuk halaman daging ayam. Kita konversi menjadi desain bootstrap yang responsif. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat beberapa halaman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah halaman beranda. Nah, kita bisa lihat di sini ada slide-nya menggunakan carousel. Kemudian ada kategori produk, kemudian produk terbaru seperti ini, dan juga ada diskon spesial. Nah, jadi setelah kita membuat halaman ini, nanti harapannya adalah ketika kita memilih produk yang ingin kita beli di sini, kita bisa memilih produk yang ingin kita beli, kemudian nanti kita akan klik pada produk tersebut. Nah, contoh di sini di desain Figma yang sudah saya buat, yang saya pilih adalah halaman daging ayam. Nah, contohnya adalah ini, daging ayam marinasi. Nah, cara kerjanya ini persis sama seperti ketika kita membuat prototype pada Figma. Oke, mungkin saya perlihatkan dulu hasilnya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi setelah kita pilih barang apa yang ingin kita beli, nah sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini kebetulan yang saya sudah pilih adalah halaman daging ayam marinasi seperti ini. Nah, di sini kita nanti bisa klik. Nah, nanti akan menuju ke halaman ini. Ya, ke halaman daging ayam yang akan kita buat desain menggunakan bootstrap. Oke, jadi langsung saja. Nah, ini di bagian daging ayam marinasi, kita akan buka dulu kodenya untuk halaman indeks atau halaman beranda. Oke, di sini saya buka di file saya halaman beranda, yaitu di index.html. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, saya perbesar dulu kodenya. Oke, jadi yang pertama akan saya cari adalah di bagian daging ayam marinasi. Nah, yang akan saya tambahkan link di sini adalah di bagian judulnya, judul produknya. Jadi nanti harapannya ketika saya klik di tulisan daging ayam marinasi ini, kita akan bisa berpindah ke halaman yang ingin kita buat sekarang. Nah, jadi caranya kita langsung cari ke bagian tulisan daging ayam marinasi. Oke, ini dia scriptnya. Nah, kita tambahkan link di sini. Cara menambahkan link adalah dengan cara membuat tag elemen A. Nah, ini tulisan ini saya akan cut dulu. Kemudian saya tambahkan di sini tag elemen A. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya antara A pembuka dan A penutup, baru saya akan tambahkan tulisan yang tadi sesuai dengan judul yang ingin kalian tambahkan. Nah, kemudian setelah kalian buat seperti ini, nah di bagian ref, atribut ref ini kita akan tentukan bahwa nanti ketika tulisan daging ayam marinasi ini kita klik, maka dia akan diarahkan ke halaman apa. Nah, sebelumnya kita belum membuat untuk halaman daging ayamnya, jadi hanya ada indeks dan keranjang belanja. Nah, sekarang kita buat dulu halaman baru di judul projectnya, di folder projectnya saya klik kanan, saya buat file baru. Sekarang saya simpan. Oke, nah di sini untuk nama filenya kalian bisa sesuaikan. Ya, di sini saya memberi nama daging strip ayam strip marinasi. Nah, kemudian jangan lupa formatnya .html. Ya, jadi ini nama file yang akan saya simpan. Tidak boleh ada spasinya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol save. Oke, kalian bisa perhatikan di sidebar sebelah kiri. Nah, sekarang kita sudah punya file baru yang bernama daging strip ayam strip marinasi.html. Nah, ini dia filenya, ini masih kosong. Nah, kita ke indeks, kembali ke indeks, ke bagian yang tadi. Nah, sekarang setelah kalian buat tadi, nah di bagian ref inilah kalian tulis nama filenya, yaitu daging strip ayam strip marinasi. Formatnya .html.
ini harus sama persis penulisannya dengan file yang tadi kalian buat. Nah, ini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk penambahan link. Ini proses penambahan link. Kalau sudah, silahkan disimpan. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini saya refresh. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini untuk bagian daging ayam marinasi ini sudah berubah warnanya menjadi seperti ini, ada garis bawah. Nah, ini bisa diklik. Kalau kita tekan ini, nah dia akan mengarah ke halaman daging ayam marinasi.html. Nah, ini artinya sudah benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini memang masih kosong seperti ini. Yang jelas ini tidak ada error. Oke, saya kembalikan ke sini. Sebelum saya ke proses pembuatan halaman ini, halaman daging ayam, saya akan perbaiki dulu untuk stylenya di sini. Nah, karena tadi setelah kita tambahkan link, ini stylenya agak sedikit berbeda, jadi dia warnanya berubah menjadi biru dan ada garis bawahnya. Nah, ini saya akan sedikit tambahkan custom CSS-nya supaya dia bisa menjadi sama dengan style-style yang lain. Nah, sama seperti ini ataupun seperti yang lainnya. Oke, ini kita ubah. Nah, jadi sebelumnya untuk CSS yang custom itu sudah saya tambahkan di dalam file yang bernama custom.css. Nah, jadi ini yang akan saya buka sekarang. Ya, letaknya di folder asset CSS. Ini nama filenya. Nah, untuk CSS yang baru saya akan tambahkan di bagian paling bawah. Nah, di sini. Nah, jadi apa yang akan saya tambahkan di sana? Yang akan saya tambahkan adalah di bagian link yang tadi saya tambahkan. Nah, ini dia linknya. Nah, linknya ada di sini. Oke, ini yang saya blok ini. Jadi link ini adanya di dalam kelas yang bernama card title. Ya, ini nama kelasnya card title. Kemudian di dalam card title itu ada tag yang bernama A. Nah, jadi itu yang perlu dipahami dulu. Ini nama kelasnya. Di dalam kelas card title ini ada tag elemen A. Nah, inilah yang akan saya tambahkan stylenya. Oke, nah seperti apa pengerjaannya? Langsung kita mulai saja. Nah, jadi saya ketik nama kelasnya dulu. Nama kelasnya kita awali dengan tanda titik. Namanya adalah card strip title seperti ini. Nah, kemudian di dalam card title ini ada tag elemen A. Jadi saya tambahkan spasi. Kemudian saya ketik A. Nah, jadi deklarasi struktur CSS-nya seperti ini. Ya, jadi card title ini nama kelasnya, kemudian spasi. Nah, ini untuk menandakan bahwa di dalam card title ini ada tag elemen A. Nah, inilah tag elemen A yang ada di dalam card title inilah yang akan kita isi stylenya. Oke, seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang style yang seperti apa yang ingin kita tambahkan? Nah, yang pertama, saya ingin menghilangkan garis bawah yang ada di sini. Oke. Nah, karena di sini tidak ada garis bawahnya, saya akan hilangkan garis bawahnya. Nah, caranya untuk menghilangkan garis bawah itu ada di bagian properti di text decoration. Nah, kalian bisa cari di sana text decoration. Nah, kalau sudah ketemu tekan enter. Nah, text decorationnya yang tadi awalnya underline kita ubah menjadi none. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal tekan enter. Nah, inilah untuk style yang pertama, text decoration none. Jadi garis bawahnya akan kita hilangkan. Ya, sekarang kita coba cek apakah garis bawahnya sudah hilang. Ya, jadi sudah. Nah, garis bawahnya sudah hilang. Sekarang saya akan mengubah warnanya yang awalnya ini menjadi seperti semula. Ya, seperti dengan style-style yang lain supaya sama. Oke. Nah, caranya kita tambahkan di sini properti yaitu color. Nah, colornya supaya sama dengan yang lain itu saya langsung saja menggunakan sebuah value atau nilai di sini. Nah, dengan nilai inherit. Nah, inherit itu artinya pewarisan sifat. Jadi kenapa saya pilih inherit tidak mengisi manual seperti ini? Nah, jadi inherit itu adalah warisan. Nah, yang dimaksud warisan itu adalah, nah, ketika card ini yang lainnya warnanya misalnya hitam seperti ini, nanti dia akan ikut menjadi hitam.
Nah, sedangkan kalau misalnya ini warnanya merah atau hijau, nah karena ini berwarna hijau misalnya, berarti yang ini akan ikut berwarna hijau karena dia diwarisi oleh sifat yang lain. Oke, itu artinya inherit. Setelah saya tambahkan, ini saya coba refresh. Nah, ini warnanya sudah berubah dari warna hitam menjadi biru menjadi warna hitam. Nah, ini stylenya sudah sama. Oke. Nah, sekarang untuk menandakan bahwa ini adalah link, nah, biasanya user itu bingung apakah ini bisa diklik atau tidak. Nah, karena ini kan seperti tidak ada respon ke kita atau ke user. Ketika kursornya kita arahkan ke sini, maka tulisannya tetap diam seperti itu. Nah, biar usernya tahu bahwa ini adalah link atau bukan, kita bisa tambahkan style di sana menggunakan atribut hover. Jadi ketika mouse-nya kita arahkan ke sini, nah, jadi saya akan mengubah warna tulisan ini akan berubah menjadi hijau. Oke, sekarang saya tambahkan CSS-nya. Nah, propertinya sama seperti ini, tinggal kita tambahkan atribut menggunakan titik 2 seperti ini. Akan kita tambahkan hover. Nah, barulah tanda kurung kerawal. Nah, setelah hover apa yang akan saya lakukan? Jadi colornya akan saya ubah. Colornya saya ubah menjadi warna hijau. Nah, hijaunya seperti apa? Nah, mungkin saya perlu cari tahu dulu di Figma. Nah, ini hijaunya saya gunakan, nah, misalnya sama seperti warna tombol. Oke, mungkin yang saya cari yang hijau yang lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke, ini saya cari tahu. Jadi ini kode warnanya, saya copy. Kemudian saya salin di sini. Nah, ini dia. Jadi ketika mouse-nya, kursornya saya arahkan ke tulisan tersebut, maka tulisan tersebut akan berubah warnanya menjadi ini. Ya, menjadi warna hijau. Sekarang kita coba. Kita refresh. Oke. Jadi ketika kursornya saya arahkan ke sini, jadi dia tulisannya akan berubah. Nah, jadi sehingga user itu tahu bahwa tulisan daging ayam marinasi ini bisa diklik. Ya. Nah, ini kalau kita klik ini, nah, dia akan mengarah ke halaman daging ayam marinasi.html. Oke. Nah, seperti itu untuk tahap yang pertama. Sekarang kita langsung ke bagian ini. Nah, jadi bagian halaman daging ayam yang masih kosong ini akan kita isi dengan beberapa bagian atau konten. Nah, mulai dari yang pertama, ya sesuaikan dengan desain yang di Figma. Jadi saya akan memasukkan navbarnya dulu. Navbar itu bagian yang paling atas. Nah, ini sudah saya kerjakan sama persis di halaman beranda. Jadi di halaman beranda, nah ini bagian navbarnya. Karena saya sudah punya navbar, jadi saya tinggal copy paste saja. Di halaman beranda, saya scroll ke atas. Oke, nah ini. Ya, jadi sebelumnya karena ini masih kosong sama sekali belum isi coding. Nah, saya copy dulu di bagian mulai dari bagian yang paling atas sampai bagian kontainer pembuka. Ini saya akan copy dulu karena inilah struktur awal dari proses pembuatan di setiap halaman yang akan kita perlukan. Oke, kemudian setelah tadi yang bagian atas, sekarang kita copy bagian yang paling bawah, yaitu penutup kontainer sampai penutup HTML. Oke, nah seperti ini. Nanti kita tinggal ganti dengan isinya saja, yang bagian ini. Oke. Nah, tentu ini tampilannya masih kosong ketika saya klik daging ayam marinasi, ini masih putih kosong sama seperti yang tadi. Sekarang kita isi dengan navbar. Navbarnya kita copy dari index. Ini dia navbarnya. Nah, kalau kalian bingung caranya seperti ini. Kalian klik satu kali di tulisan nav seperti ini. Nah, di sini ada garis bawahnya. Kita cari pasangannya. Ini. Nah, berarti kita copy-nya dari atas ini sampai dengan bagian penutupnya. Oke. Nah, ini saya blok, saya copy.
saya pindahkan ke halaman daging ayam. Ya, letaknya di dalam kontainer sini. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita coba tampilkan. Nah, jadi inilah navbar yang sudah kita tambahkan. Kemudian kita lihat di sini di desain Figma ini. Nah, untuk aktifnya itu tidak berada di dalam beranda, tapi di dalam tulisan produk, di dalam menu produk. Jadi kita akan pindahkan dulu kelas aktif dari beranda ke produk. Ya, jadi ini kita pindahkan kelas aktifnya ini ke produk, dan juga area current page-nya kita pindahkan ke produk. Oke, ini sudah. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke elemen berikutnya yang di bawahnya. Nah, di elemen ini jadi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan sebelum kita mulai membuat desainnya. Nah, terutama masalah grid. Nah, pembagian kolom-kolomnya. Kita fokus di baris yang ini antara kolom 1 dan kolom yang kedua. Nah, bentuk gridnya seperti ini. Ya. Nah, ketika saya select ini, di sini ada dua buah elemen. Elemen pertama itu ada gambar yang bisa di slide. Kemudian elemen yang kedua ada bagian deskripsi singkatnya. Nah, kita mulai dari proses pembuatan barisnya ini dulu. Nah, di dalam baris baru nanti kita isi dengan kolom yang pertama dan kolom yang kedua ini. Oke, kita mulai dari sini. Codingnya di bawah dari navbar. Nah, kita isi di sini di bagian ini saya kasih komentar. Ya, saya perbesar. Ya, saya isi di sini deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat. Nah, kita buat barisnya dulu. Div. Kalau membuat baris itu menggunakan div dengan kelas yang bernama row. Ya, jadi ini baris. Nah, kemudian di dalam baris baru kita buat bagian kolomnya. Nah, bagian kolom yang pertama. Ini kolom yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan buat kolom yang kedua. Kolom yang kedua. Oke, kolom 1, kolom 2. Nah, kolom 1 ini yang mana? Jadi kolom 1 itu adalah yang bagian ini. Bagian gambar yang bisa di slide. Nah, ini jumlah kolomnya berapa? Kalian bisa hitung di sini langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kolom yang akan kita gunakan. Oke. Jadi kalau sudah tahu langsung aja kita buat di sini. Div class. Nah, saya menggunakan breakpoint di medium seperti ini, jumlah kolomnya 7. Oke, sesuai dengan yang kita hitung tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung untuk kolom yang 2. Kolom 2 itu yang ini. Jadi dia memakan 1, 2, 3, 4. Nah, dia memakan 4 buah grid. Oke, jadi ada 7 dan ini 4. Oke, jadi saya tinggal copy yang tadi, saya pindahkan di bagian kolom yang kedua. Kemudian angka 7 saya ganti jadi 4. Nah, jadi itu saja untuk proses pembagian kolomnya. Nah, di kolom yang pertama atau di col MD7 ini, apa yang akan kita isi? Oke, yang akan kita isi di sini adalah gambar yang bisa kita slide. Nah, contoh seperti ini. Ya, ini bisa kita slide ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk codingnya ini sudah disediakan langsung di Bootstrap. Nah, kalian bisa lihat di bagian dokumentasi. Kemudian kalian cari di bagian components. Di sana ada komponen yang bernama carousel. Nah, ini dia komponen carouselnya. Kita scroll ke bawah. Nah, kalian bisa cari contoh yang paling menyerupai. Oke, ini
Ya, kita perlunya yang ada bagian navigasi di bawahnya. Nah, ini dia. Ada navigasi di bawahnya. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi kita pakai ini. Kemudian kita copy scriptnya. Kemudian kita akan salin di dalam project kita. Nah, letaknya di mana? Letaknya di dalam kolom yang pertama, yaitu call MD7. Oke, kemudian saya tinggal rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jumlahnya nanti kalian sesuaikan. Ini jumlahnya kalian sesuaikan dengan jumlah gambar yang kalian miliki. Nah, di sini saya cuma punya 2 gambar. Oke, jadi gambar pertama dan gambar kedua. Berarti untuk codingnya, nah ini akan ada yang harus saya hapus. Nah, karena di sini ada 3 gambar. Oke, ada 3 indikator juga. Saya akan menggunakan 2 saja. Ya, sesuai dengan desain yang ada di Figma. Nah, kalau kalian menggunakan banyak gambar atau lebih dari 2, lebih dari 3 dan sebagainya, kalian bisa sesuaikan nanti di sana. Kalian bisa tambahkan juga. Oke, nah sekarang saya akan hapus di sini. Sehingga menyisakan 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian ini bagian gambarnya saya akan hapus 1, carousel itemnya. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kemudian itu untuk codingnya. Sekarang masalah gambar. Jadi gambarnya belum saya download, itu masih ada di Figma. Nah, ini gambarnya. Ini akan saya ekspor dulu. Oke, ini saya ekspor. Caranya kita klik di pada bagian gambar, kemudian kita pilih ekspor di sini. Formatnya saya pilih PNG, saya klik tombol ekspor. Simpan. Oke. Kemudian gambar yang kedua ini saya klik di bagian gambarnya, saya pilih PNG, saya klik ekspor. Saya simpan. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk proses download gambar. Nah, sekarang saya akan buka gambarnya. Nah, jadi ini akan saya pindahkan ke project saya. Letaknya di aset, foldernya IMG. Jadi ada 2 gambar di sini yang tadi saya download, ayam1.png dan ayam2.png. Oke, kalau sudah, tinggal saya masukkan ke sini. Kita cek dari sini. Nah, ini dia ayam1.png, ayam2.png. Nah, saya mulai dari bagian gambar yang pertama. Kita cari di bagian image search-nya sini. Nah, kita ketik alamatnya, ada di folder assets. Masuk ke folder ini IMG. Kemudian masuk ke nama gambarnya, ayam1.png. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari juga image search-nya. Tinggal kita ganti nama gambarnya menjadi ayam2.png. Nah, kita coba dulu apakah gambarnya mau tampil atau tidak. Oke, saya refresh. Nah, ini dia gambarnya, kita coba geser. Nah, ini sudah bisa. Oke, ini bagian gambar yang atau bagian kolom yang pertama. Nah, ini dia. Ini sesuai dengan yang kita buat di Bootstrap. Oke. Nah, sekarang kalau sudah yang bagian kolom pertama, sekarang kita lanjut ke kolom yang kedua. Nah, di kolom kedua ini ada banyak bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu ada judulnya. Ini judulnya tulisannya lumayan besar. Nanti kalian bisa sesuaikan ukuran fontnya berapa. Nah, karena saya sudah punya stylenya, yang saya sudah buat custom juga. Nah, itu stylenya saya gunakan sama seperti ini, tulisan di halaman keranjang belanja. Oke, nah yang saya maksud stylenya seperti apa? Nah, kita lihat saja untuk codingnya keranjang belanja. Nah, ini dia. Oke, jadi saya menggunakan di sini tag elemen H1 dengan kelas teks judul halaman. Ini yang akan saya gunakan kelasnya. Ini. Kalau kalian belum buat, jadi silahkan nanti tinggal disesuaikan saja.
Oke, kita lanjut ke kolom 2. Nah, kolom 2 itu yang mana? Kolom 2 itu ini. Di bagian col MD4. Nah, saya taruh di sini. Kemudian judulnya ini bukan keranjang belanja, tapi ini daging ayam marinasi. Ini saya copy. Kita pindah ke sini. Oke. Nah, seperti ini untuk judul halamannya. Sekarang kita coba tampilkan hasilnya. Nah, ini dia. Daging ayam marinasi sudah tampil di sini. Oke. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini harusnya ada space kosong di sini. Ya, space kosongnya itu memakan satu buah grid. Oke, jadi space kosongnya memakan satu buah grid. Nah, di mana dari aturannya Bootstrap dalam setiap baris ini memakan 12 kolom. Oke. Nah, tadi kita menggunakan 7 dan 4. Oke, 7 tambah 4 itu ada 11. Jadi 12 kurang 11 sisanya adalah 1. Nah, satunya itu adalah ini, space kosongnya ini. Nah, kita bisa tambahkan space kosongnya ini menggunakan aturan Bootstrap. Kita lihat dulu aturannya di dokumentasinya Bootstrap. Oke, kita coba cari di bagian kolomnya. Nanti kita coba lihat cara menambahkan space kosongnya itu seperti apa. Nah, kita coba lihat dari contoh-contoh yang ada di sini di bagian kolom layout. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk baris kita cari yang bagian kolom. Nah ini dia. Nah, yang akan kita tambahkan space-nya itu adalah di bagian kolomnya. Kolom yang mana? Yaitu kolom yang kedua ini. Kita tambahkan space di sebelah kirinya, satu buah grid. Oke, saya ulang. Jadi kita tambahkan space di bagian kiri dari kolom 4 ini, sejumlah satu buah grid. Nah, jadi yang bisa kita gunakan di sini adalah sebuah kelas yang bernama offset. Nah, seperti ini, offset MD4. Ya, jadi ini kolom yang kita perlukan. Nah, yang kita perlukan itu cuma satu, jadi nanti akan kita ganti menjadi offset MD1. Saya copy. Nah, kemudian saya pindahkan ke dalam codingnya di kolom yang kedua tadi. Nah, saya taruh di sini. Offset MD1. Oke. Nah, sehingga totalnya akan menjadi 12. Nah, kenapa 12? Karena di sini 7. 7 tambah 4 itu 11. 11 tambah 1 12. Oke, seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini sudah ditambah satu space kosong di sini. Nah, bagian pertama ini sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada simbol bintang. Nah, di mana simbol bintang ini sudah saya gunakan sebelumnya di halaman beranda. Nah, ini dia. Nah, saya tinggal copy ini. Bintangnya tinggal saya copy. Saya pindahkan di bawah judul yang tadi. Oke. Sekarang saya cari scriptnya. Di halaman beranda. Saya cari bagian daging ayam marinasi ini, kemudian saya cari bagian bintangnya. Ini dia bagian bintangnya dari SVG yang pertama sampai dengan ini tulisan 4,5. Saya copy. Nah, saya tinggal pindahkan di bawah judulnya, di bawah H1 yang tadi. Nah, di sini klik kanan, saya pilih paste. Kemudian saya rapikan penulisannya. Kemudian ini tulisan 4,5-nya ada sedikit tambahan. 4,5 dari 3 ulasan. Saya tinggal copy ini tulisannya. Saya pindahkan ke dalam coding. Oke, 4,5 dari 3 ulasan. Ini kita simpan. Sekarang kita refresh webnya. Ini dia hasilnya. Oke, sudah. Oke, setelah kita tambahkan
Sekarang yang bisa kita lanjutkan di bagian berikutnya ini. Nah, di sini ada deskripsi singkat, ada tulisan. Oke, bla bla bla, kemudian stok dan sebagainya. Di bawahnya ada harga dan juga ada kuantitas, mau beli berapa item. Oke, kemudian di bawahnya ada tombol keranjang belanja. Nah, kita tambahkan deskripsi singkatnya ini dulu. Ini. Nah, saya akan menggunakan paragraf ya, di sini. Saya menggunakan paragraf di bawah bintangnya tadi. Nah, tulisannya saya sesuaikan dengan yang saya buat di Figma. Saya tinggal blok semua, saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya simpan, kita refresh webnya, tampilannya seperti ini. Oke. Mengenai masalah style, oke, di sini ada style yang saya maksud adalah ukuran tulisan, kemudian warna. Nah, itu bisa kalian customize nanti sendiri menggunakan CSS. Nah, saya contohkan satu saja di sini supaya sama stylenya seperti ini. Nah, kalian bisa copy CSS-nya ini dengan cara klik di bagian tulisannya ini. Kemudian sidebar sebelah kanan, kita pilih inspect. Nah, kalian bisa lihat di bagian CSS-nya. Jadi style yang akan saya copy di sini adalah style dari tulisan. Kita copy sepenuhnya saja. Jadi mulai di bagian font size-nya, line height-nya berapa, dan juga color-nya. Nah, ini yang akan saya copy. Sisanya ini tidak akan saya gunakan. Oke, ini kita copy. Nah, stylenya kita akan pindahkan di sini. Oke, di dalam tag elemen P. Nah, ini dia tag elemen P. Tapi sebelumnya kita harus berikan nama dulu. Misal saya memberikan nama dengan tag strip deskripsi, teks deskripsi. Oke, nah seperti ini namanya. Jadi nama yang kalian beri di sini itulah yang nanti kalian jabarkan di dalam file CSS-nya. Oke, nah, jadi di sini langsung saja kelasnya .text strip deskripsi. Kemudian saya tinggal paste di sini. Ini masih ada di bawahnya. Nah, berarti supaya lebih rapi, saya tambahkan saja di sini di bawahnya. Nah, ini komentar bisa kita hapus. Oke, nah ini stylenya. Jadi nanti kita harapkan stylenya biar bisa sama seperti yang ada di Figma. Oke, saya refresh. Nah, ini stylenya sudah sama. Oke. Kemudian tinggal saya tambahkan jarak ini supaya tidak mepet dengan bintang yang ada di atasnya. Nah, jadi saya akan gunakan kelas margin yang sudah ada di Bootstrap. Itu saya gunakan margin atas atau margin top. Nah, jadi kalian bisa gunakan MT dengan angka 1 sampai dengan 5. Oke, nah seperti ini kurang lebih hasilnya. Oke, yang perlu saya rapikan lagi adalah bagian ini, stok, kondisi, dan berat. Tuh, saya akan menggunakan BR di sini. Oke, BR seperti ini, artinya saya menambahkan baris baru atau break. Ini hasilnya. Kemudian kalau masih kurang jaraknya di sini, nah kalian bisa tambahkan BR lagi di sini. Nah, seperti itu prosesnya. Sehingga tercipta desain yang hampir menyerupai sama persis dengan yang ada di Figma. Nah, kemudian bagian berikutnya ada harga di sini. Untuk harga, nah saya tambahkan di bawah dari tag elemen P. Nah, harga di sini akan saya buat menjadi 2 buah kolom. Ya, yang kolom yang pertama untuk harga, kolom yang kedua untuk kuantitasnya. Oke. Kolom yang pertama untuk harga, kolom yang kedua untuk kuantitasnya. Nah, untuk membuat kolom berarti saya harus buat baris dulu. Oke, saya harus buat baris dulu. Nah, baris itu menggunakan kelas row. Nah, barulah di sini saya buat kolomnya. Div. Ini kelas yang pertama. Kolomnya berapa? Saya pakai yang kolom otomatis saja.
Jadi saya tidak jabarkan kolomnya berapa di sini. Nanti di sini harganya. Kolom yang kedua ini tinggal saya copy. Ini nanti akan kita isi dengan kuantitasnya mau dibeli berapa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini harga, ini kuantitas. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan harga. Untuk harga, nah itu stylenya saya samakan saja dengan yang ada di beranda ini. Oke, harganya, nah ini dia. Saya tinggal copy, saya salin di sini, saya simpan. Oke, nah ini dia harganya. Kemudian untuk kuantitas itu juga sudah saya buat di halaman keranjang belanja. Ini tinggal saya copy juga. Keranjang belanja, saya cari bagian kuantitas. Nah ini dia input number. Ini saya copy. Nah saya taruh di sini. Hasilnya kita lihat sekarang. Nah ini dia hasilnya. Ada harga, kemudian ada kuantitasnya di sini. Nah kalau kalian mau menambahkan diskon seperti ini, nanti kalian bisa tambahkan sendiri. Tinggal ditambahkan di bawah spannya. Ya, tinggal kalian tambahkan BR. Kemudian bisa kita pakai small. Harga aslinya, oke, misal 60.000 seperti ini. Nah jadi seperti ini kurang lebih. Oke. Kemudian itu juga bisa kita tambahkan jarak di sini. Caranya sama seperti tadi. Nah, selain MT5 saya juga pakai margin bottom 5. Itu menambah jarak ke bawahnya. Nah, kemudian terakhir tinggal kita tambahkan tombol tambah ke keranjang. Ya, untuk menambahkan tombol, jadi caranya saya menggunakan tag elemen A seperti ini. Berarti nanti tujuannya adalah ketika saya klik tombol ini, tujuannya adalah ke halaman keranjang belanja. Oke, saya ulang. Ini tujuannya adalah ke halaman keranjang belanja. Oke, mungkin di sini belum saya tambahkan prototipenya. Ini berarti nanti diarahkan ke halaman keranjang belanja. Ini, saya klik ini. Nah, jadi dia akan mengarah ke sini. Oke, kita tulis nama halaman keranjang belanjanya di sini. Ini dia namanya, keranjang strip belanja.html. Kemudian tulisan yang ada di tombolnya, tulisannya adalah tambah ke keranjang. Ini kan saya copy. Terakhir tinggal kita tambahkan kelas untuk tombolnya. Kelasnya saya pakai kelas sesuai dengan aturannya Bootstrap, BTN. Kemudian untuk warnanya saya pilih warna hijau, jadi saya gunakan BTN Success. Kemudian lebarnya saya pilih 100%, widthnya 100. Oke, kita refresh. Nah ini dia tampilannya. Oke, kemudian kalau tombolnya kurang besar, kalian bisa menggunakan tombol yang besar. Itu aturannya tinggal kita tambahkan BTN large strip LG, BTN strip LG. Oke, tombolnya berubah menjadi lebih besar. Sekarang tinggal kita isi jarak di sana. Nah, di sini kita tambahkan jarak ke atas. Nah, jadi saya tambahkan di sini margin topnya saya pakai 5. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, jadi untuk bagian baris ini sudah selesai.
sekarang kita lanjut ke bagian baris berikutnya, yaitu ada info produk di sini. Ada judulnya dan juga ada deskripsinya. Oke, jadi langsung saja kita buatnya di baris yang baru. Ya, jadi kita cari row penutup yang tadi kan deskripsi singkat. Nah, sekarang kita buat deskripsi detailnya. Kita cari penutupnya, ini dia. Nanti kita tambahkan di bawah penutup yang tadi. Deskripsi, ini detailnya. Oke, kita buat barisnya, div. Kelasnya adalah row. Kemudian di sini di dalam row kita akan tambahkan. Nah, di sini sesuaikan berapa jumlah kolom yang kita perlukan. Ya, jadi kolom yang saya perlukan cuma satu kolom, yaitu kolom 12. Nah, karena di sini lebarnya full dari pojok kiri ke pojok kanan, jadi saya akan gunakan kolom 12. Div kelas col 12. Oke, saya lanjut ke bagian yang pertama. Di sini ada tulisan info produk. Nah, jadi ini stylenya akan saya gunakan, nah, sama seperti ini. Nah, ini sama ya, ukuran tulisan, stylenya ini sama. Jadi saya tinggal copy dari indeks untuk judulnya. Ini dia, menggunakan H3 dengan kelas teks judul. Nah, ini CSS-nya sudah saya tambahkan secara manual. Tinggal saya ganti tulisannya menjadi info produk seperti ini. Nah, dan juga untuk paragraf yang ini, itu saya akan lakukan halnya sama dengan ini, stylenya sama. Jadi tinggal kalian copy aja. Untuk paragrafnya kita buat di sini. Nah, tulisannya kita copy dari sini. Nah, ini sebenarnya terdiri dari 3 paragraf. Ini paragraf yang pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Oke, saya mulai dari paragraf yang pertama dulu. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Kemudian saya buat paragraf yang kedua. Dan ini yang saya copy, saya pindahkan ke sini. Kemudian ini paragraf ketiga. Kemudian ini saya copy, pindahkan ke sini. Nah, untuk tulisan 1, 2, 3 dan seterusnya ini kalian bisa tambahkan BR atau menggunakan elemen list ya yang ada di HTML. Jadi supaya gampang saya pakai BR saja. Di belakangnya saya tambahkan BR. Ini juga saya tambahkan BR. Atau yang terakhir juga bisa kalian tambahkan BR. Nah, ini hasilnya. Stylenya ini masih beda karena belum saya tambahkan kelasnya. Ini. Sekarang tinggal kita tambahkan kelasnya supaya sama. Nama kelasnya sudah kita buat tadi, yaitu ini teks deskripsi. Nah, ini kita tambahkan kelasnya di setiap P pembuka. Oke, ini teks deskripsi, teks deskripsi, teks deskripsi. Kita refresh. Ini stylenya sudah sama. Tinggal kita atur jaraknya supaya tidak terlalu mepet dengan gambar slide-nya. Berarti di info produk ini row-nya saya tambahkan empty. Oke, saya pakai 5 aja. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, ini desain Figma-nya. Kemudian di bagian berikutnya ini sudah. Nah, sekarang kita bagian ulasan. Dimana bagian ulasan ini ada foto, nama dari pengulasnya siapa, waktunya kapan, bintang berapa, dan juga reviewnya apa. Oke, kita tambahkan di baris berikutnya. Nah, jadi seperti biasa kita klik dulu di bagian row-nya. Kita cari row penutupnya. Nah, setelah ketemu, kita buat di sini, ini bagian dari review. Ya, saya buat div di sini untuk baris. Kelasnya adalah row. Kemudian kita buat kolomnya. Div
dengan kelas. Nah, kita belum tahu di sini kolomnya kolom berapa. Nah, pertama ini untuk bagian ulasan. Ya, untuk bagian ulasan ini, tulisan ulasan, ini kolomnya 12. Berarti saya pakai di sini col 12. Ya, isinya apa? Isinya sama seperti ini. Tinggal saya tambahkan tulisannya, kita ganti. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian masalah jarak ini kalian bisa tambahkan menggunakan margin di bagian row-nya di sini. Ya, saya tambahkan MT 5. Ya, ini sudah. Nah, sekarang di bawahnya ini akan ada baris baru lagi. Ya, ini baris baru lagi, baris baru. Jadi di sini ada 3 review. Saya fokus ke satu review dulu. Nanti kalau sudah, tinggal kita copy paste dan kita ganti dengan isinya saja. Oke, nah jadi di bagian ini kita akan bagi menjadi 2 kolom. Ya. Yang pertama ini ada 3 kolom. Kalian bisa hitung gridnya di sini 1, 2, 3. Kemudian kolom berikutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 3 grid dan ada 9, totalnya 12. Oke, tapi sebelum itu kita buat barisnya dulu. Div, kemudian kita buat di sini kelasnya. Kita buat barisnya, kelas row. Kemudian kita buat kolomnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 dan ada 9. Ini kelas yang pertama. Call MD strip 3. Kemudian kolom yang kedua, call MD 9. Oke, ini kolom yang pertama, ini kolom kedua. Nah, untuk kolom yang pertama, di sini yang perlu kita isi adalah ada foto dan juga nama dan juga waktunya kapan. Ya, saya mulai dari nama dulu. Ini saya copy, saya taruh di sini. Kemudian untuk waktu ini saya copy, nah, saya taruh di bawahnya. Saya tinggal tambahkan BR seperti ini. Oke, jadi karena tulisannya kecil, saya masukkan ke dalam sebuah tag small. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan foto di sebelah kirinya. Tambahkan foto di sini. Nah, jadi ini akan saya kelompokkan menjadi 2 buah bagian. Jadi ada foto dan juga ada nama dan waktu. Oke, yang pertama fotonya kalian bisa tambahkan menggunakan tag elemen image. Di sini saya perlu mendownload fotonya dulu. Ya, ini belum saya download. Oke, saya langsung ubah saja namanya di sini biar sekalian. Misal di sini namanya review 1. Kemudian ini juga saya ubah review 2. Ini juga saya ubah review 3. Oke, jadi sekarang tinggal saya download ketiga gambar ini. Pilih export, formatnya PNG, saya klik export, simpan. Sekarang saya pindahkan, ini dia, kita ekstrak dulu. Ini saya pindahkan ke folder IMG. Ya, ini dia, di dalam project saya. Oke, kalau sudah tinggal kita panggil di sini di folder assets, garis miring, folder IMG, garis miring, nama fotonya, yaitu review strip 1.png. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini dia hasilnya. Oke, tapi tulisan kemarinnya ini masih belum bisa tampil di bawah tulisan nama. Ini perlu kita sesuaikan.
Nah, jadi untuk foto dan nama ini akan kita pisahkan menjadi dua kolom. Nah, caranya seperti ini. Saya tambahkan div row lagi di sini. Row. Kemudian saya tambahkan kolom. Div class col md. Nah, untuk gambar itu saya coba pakai yang 3 untuk ini. Dan juga di kolom yang kedua ini untuk nama dan juga waktu. Kelasnya saya pakai saja col. Nah, dia akan menyesuaikan nantinya lebarnya berapa. Oke, kita coba saja dulu apakah fotonya mau di kiri, namanya di kanan. Oke, jadi ini ya hasilnya. Foto, nama, dan juga waktu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke kolom yang kedua, yaitu kolom untuk isi dari reviewnya. Ada bintang dan juga tulisan. Nah, untuk bintang itu sama seperti yang ada di beranda. Kalian bisa tinggal copy paste saja. Jadi ini berarti kita taruh di dalam kolom. Ya, kita copy dari bagian SVG-nya, bintangnya. Sampai, oke, saya cari yang bintang 5. Oke, ini saya copy sampai semua bintangnya, kelimanya. Kemudian saya paste di sini, tinggal kita rapikan. Oke, ini hasilnya. Ya, ini penempatannya mungkin saya salah, seharusnya di sebelah kanan sini. Ya, kita pindahkan saja. Ini saya cut. Oke, kita pindahkan di sini, di col MD 9-nya. Kita rapikan. Kalau sudah, kita refresh lagi. Nah, ini sudah. Sekarang untuk review, ini tulisan, ini sama stylenya dengan ini. Berarti kita menggunakan paragraf. Oke, kita menggunakan paragraf di bawah bintangnya. Nah, tulisannya tinggal kita copy yang ada di Figma. Oke, saya taruh di sini. Kemudian P-nya jangan lupa ditambah kelas supaya stylenya sama. Nama kelas yang tadi saya tambahkan adalah teks deskripsi. Ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan yang ada di Figma. Oke, kemudian untuk garis bawahnya ini kalian bisa tambahkan CSS secara manual. Atau nanti mungkin saya coba jelaskan. Tapi sebelumnya, kalau ini sudah, berarti saya tinggal copy paste untuk menambahkan ulasan yang kedua dan ulasan yang ketiga. Nah, yang perlu saya copy adalah mulai dari bagian row-nya ini. Oke, kita cari row penutupnya. Nah, ini dia. Jadi kita blok ini, row-nya. Kemudian kita copy. Kemudian kita salin di bawahnya. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian nanti tinggal kalian tambahkan untuk jarak supaya ada jaraknya di sini dan juga ada garis bawahnya, garis pembatas. Nah, kalau menggunakan style dari Figma itu sebenarnya sudah cukup. Nah, caranya di setiap row untuk reviewnya, di setiap row untuk masing-masing review kita bisa tambahkan paddingnya. Padding apa? Jadi padding atas dan padding bawah. Padding top, misalnya saya pakai 4. Kemudian padding bottom, misalnya saya pakai 4. Jadi ini jaraknya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saya coba satu dulu. Ini saya refresh. Nah, di sini sudah ada jarak. Oke. Nah, kalau dirasa kurang jauh, berarti angka 4-nya bisa kita ubah menjadi angka 5. Nah, ini jaraknya sudah bertambah. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan garis bawah di sini. Nah, jadi untuk bootstrap itu juga sudah ada untuk border.
kita coba lihat untuk border itu kira-kira penggunaannya seperti apa. Ya, kalian bisa lihat di utilities, kemudian di sini ada border. Ya, saya cari border yang bawah saja, border garis bawah. Oh, jadi mungkin di sini tidak border. Nah, ini dia. Jadi border bawah itu, nah, codingnya adalah ini, class border bottom. Nah, ini kita copy, kita tinggal tambahkan di row yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita coba satu dulu, kita refresh. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah berarti yang lainnya sama, tinggal kita copy ini kelasnya, padding dan juga bordernya. Di sini kita tambahkan row-nya. Kemudian yang ketiga ini kita tambahkan juga. Nah, ini hasilnya. Oke, nah kurang lebih seperti yang di Figma. Kalau jaraknya terlalu jauh, nanti kalian bisa kurangi paddingnya. Nah, dan terakhir tinggal ditambah ini bagian rekomendasi. Nah, bagian rekomendasi ini stylenya sama seperti bagian produk yang ada di ini, yang ada di bagian beranda. Jadi saya akan tinggal copy saja yang bagian ini. Indeks, saya buka indeks. Kemudian saya cari bagian yang kita perlukan. Nah, ini dia. Saya tinggal copy semuanya. Nah, jumlahnya karena di desain yang saya buat itu hanya ada 3. Nah, jadi saya akan gunakan 3 saja. Jadi supaya sama. Oke, itu sudah kita copy. Sekarang kita taruh di bawah review. Nama yang mana yang disebut di bawah review. Oke, kita cari bagian terakhir dari review ini. Nah, jadi ini dia sebelum penutup kontainer ya. Jadi karena di sini sudah saya isi komentar, jadi saya gampang mendeteknya. Ya, saya sengaja kasih jarak yang lumayan jauh di sini. Saya tinggal paste di sini. Tinggal saya ganti tulisan diskon spesial menjadi tulisan rekomendasi. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita refresh. Saya buka daging ayam marinasi. Nah, ini dia halamannya. Nah, rekomendasi sudah. Nah, seperti itu kurang lebih dari desain halaman daging ayam. Ada carousel di sini, kemudian deskripsi singkatnya, tombol. Ini akan mengarah ke keranjang belanja. Kemudian ada deskripsi detailnya, ada ulasan. Kemudian ada produk rekomendasi. Oke. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, jadi silahkan ditanyakan. Kemudian saya akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.